Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, hari ini bersama saya, Bapak Asim Waluyo, kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Bapak harap kalian semua memperhatikan video pembelajaran ini dengan baik agar kalian dapat memahami materi pelajaran yang ada di dalam video ini dengan baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini diberi kemudahan oleh Allah, diberi kefahaman dan diberi ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa dulu. Persiapan berdoa. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anakku semuanya, materi pelajaran kita pada hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Dawud alaihi salam. Nah, Pak Guru ingin sedikit mengajukan pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian masih ingat tentang materi pelajaran minggu yang lalu? Anak-anakku semuanya, Nabi Dawud alaihissalam selain beliau seorang nabi, beliau juga seorang raja. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja keistimewaan dari Nabi Dawud alaihissalam itu? Ya, keistimewaan dari Nabi Dawud alaihissalam adalah yang pertama, Nabi Dawud alaihissalam itu begitu taat, begitu kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat malam dan puasa. Nabi Dawud alaihissalam memiliki amalan puasa yang disebut dengan puasa setengah tahun. Apa itu puasa setengah tahun, anak-anak? Ya, puasa setengah tahun yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Nabi Dawud alaihissalam itu puasa berselang-seling. Jadi sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak berpuasa, begitu seterusnya. Apalagi keistimewaan daripada Nabi Dawud alaihissalam? Ya, Nabi Dawud alaihissalam itu adalah seorang pemberani. Dia bukan orang yang penakut. Nabi Dawud alaihissalam itu tidak pernah lari ketika menghadapi musuhnya. Yang ketiga, keistimewaan beliau adalah dengan izin Allah, Nabi Dawud itu mampu menunjukkan gunung, mampu menundukkan gunung, menundukkan burung untuk ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang hari. Anak-anakku semua, selanjutnya apakah kalian masih ingat apa saja mukjizat daripada Nabi Dawud alaihissalam? Yang pertama, mukjizat Nabi Dawud alaihissalam adalah beliau memiliki suara yang merdu, suara yang indah, sehingga ketika Nabi Dawud alaihissalam itu
membaca kitab Zabur, kitab suci yang diturunkan kepada beliau, kitab suci yang berisi puji-pujian kepada Allah. Ketika Nabi Daud membaca kitab itu dengan suara yang indah, alam serasa sunyi. Burung-burung itu berhenti berkicau. Aliran air, hembusan angin menjadi tenang karena indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat yang kedua adalah Nabi Daud alaihissalam itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melunakkan besi. Sehingga dengan kemampuan itu Nabi Daud bisa membuat alat-alat persenjataan perang, mampu membuat baju perang atau baju besi. Kenapa kok seperti itu? Karena pada zaman dahulu itu sering terjadi peperangan. Maka mukjizat itu sangat diperlukan untuk membantu umatnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik peperangan. Keistimewaan daripada kemampuan itu adalah ketika Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi, maka baju besi yang dibikin oleh Nabi Daud itu memiliki kualitas yang di atas rata-rata dari baju perang atau baju besi pada umumnya. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki materi pelajaran hari ini, yaitu mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuan pembelajaran pada materi pelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran ini, siswa dapat meyakini kebenaran kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran ini, siswa mampu menunjukkan sikap rendah hati, sabar, pemberani sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran ini, siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik dan benar. Dan yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran ini, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik dan benar. Anakku semuanya, Nabi Sulaiman itu adalah merupakan putra daripada Nabi Daud alaihissalam. Maka ketika Nabi Daud alaihissalam itu seorang raja, maka secara otomatis putranya yaitu Nabi Sulaiman juga akan menjadi raja menggantikan ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Apa saja yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari ayahnya? Yang diwarisi Nabi Sulaiman dari ayahnya adalah yang pertama, kenabian. Maka ketika Nabi Daud alaihissalam seorang raja sekaligus nabi, maka Allah juga mengangkat Nabi Sulaiman itu menjadi nabi dan rasul. Yang kedua yang diwarisi Nabi Sulaiman dari ayahnya yaitu kekuatan militer. Nah, prajurit-prajurit, kekuatan militer itu tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Yang ketiga adalah yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari ayahnya adalah kekuasaan. Kekuasaan atas kerajaan dan wilayah-wilayah yang dikuasai. Dan yang keempat, perlu anak-anak ketahui bahwa yang diwarisi itu yang ketiga tadi, Nabi Sulaiman tidak mewarisi harta sedikit pun, kekayaan sedikit pun dari ayahnya yaitu Nabi Daud. Pak Guru ulangi, Nabi Sulaiman itu ternyata tidak mewarisi harta kekayaan sedikit pun dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, kenapa seperti itu? Karena kekayaan Nabi Daud alaihissalam ketika beliau wafat, maka kekayaan itu semuanya diinfakkan, disedekahkan kepada fakir miskin. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana doanya Nabi Sulaiman waktu itu? Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun juga sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Memberi." Maka dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan kerajaan yang besar, kekayaan, dan mampu menundukkan manusia, jin, hewan-hewan buas, dan lain sebagainya. Semua tunduk kepada Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam itu menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, untuk apa kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu beliau gunakan? Nah, kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu tidak untuk kesombongan, bukan untuk menindas kaum yang lemah, bukan untuk berbuat yang zalim, akan tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu digunakan untuk memerangi angkara murka, memerangi kejahatan, memerangi kezaliman yang ada di muka bumi. Anak-anakku semua, Nabi Sulaiman itu punya gelar. Nah, biasanya seorang raja itu punya gelar. Seperti Raja Mataram yang pertama, yaitu Panembahan Senopati. Anak tahu nggak gelarnya apa? Panembahan Senopati Sayyidin ing Alogo Sayyidin Panotogomo. Nah, itu adalah gelarnya Panembahan Senopati Raja Mataram yang pertama. Kalau gelarnya Nabi Sulaiman waktu itu apa? Gelarnya Nabi Sulaiman waktu itu adalah Sulaiman Al-Hakim. Artinya Sulaiman yang bijaksana. Nah, kebijaksanaan Nabi Sulaiman itu diperuntukkan untuk siapa saja. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman itu diperuntukkan bagi semua umatnya, baik manusia, termasuk kepada binatang-binatang, dan juga kepada jin-jin yang solih, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang nabi dan rasul, tentunya Nabi Sulaiman itu juga memiliki mukjizat. Apa mukjizat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam? Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama adalah mampu menundukkan jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman itu bisa memahami dan mengerti bahasa binatang. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mampu menundukkan hewan-hewan buas. Dan yang keempat, Nabi Sulaiman itu mampu menundukkan angin. Bagaimana keadaan, kondisi, atau bentuk kerajaan Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman itu seorang raja yang besar, yang memiliki istana yang sangat besar, istana yang megah, yang kaya raya dan indah tentunya. Nah, anak-anakku semuanya, Nabi Sulaiman itu seorang raja, seorang nabi, seorang raja yang kaya raya. Akan tetapi beliau itu adalah orang yang paling dermawan. Kekayaannya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bersedekah, untuk membantu kaum-kaum fakir, kaum-kaum yang lemah. Bahkan Nabi Sulaiman sendiri pun sebagai seorang raja ternyata beliau memiliki kehidupan yang sederhana. Beliau sebagai seorang raja ternyata memiliki suatu pekerjaan, yaitu pekerjaan beliau adalah membuat tas dari anyaman.
Nah, tas anyaman itu dijual ke pasar oleh pengawalnya. Nah, itulah yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang kaya raya itu tidak begitu saja menggunakan kekayaan negara untuk keperluan pribadi. Akan tetapi beliau justru memiliki pekerjaan, yaitu membuat tas anyaman itu tadi. Nah, anak-anakku semua, itu tadi sedikit materi pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebelum Pak Guru memberikan tugas kepada kalian, marilah kita menyimpulkan materi pelajaran pada kali ini. Yang pertama, Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Sulaiman itu seorang raja yang agung, memiliki gelar Al-Hakim, artinya Sulaiman yang bijaksana. Beliau memiliki sifat yang sabar, sifat yang tawadhu, rendah hati. Mukjizat Nabi Sulaiman antara lain mampu menundukkan jin, menundukkan hewan buas, menundukkan angin, dan semua itu tunduk kepada Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga diberi kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Demikian kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang Pak Guru akan berikan tugas kepada kalian. Ini ada soal, nanti soalnya ditulis di buku tulis kalian dan dijawab. Kemudian soal dan jawaban itu difoto dan dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Guru. Yang pertama, perhatikan soalnya. Siapa nama ayahanda dari Nabi Sulaiman alaihi salam? Yang kedua, apa saja yang diwarisi Nabi Sulaiman dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam? Yang ketiga, apa saja mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam? Yang keempat, apa gelar dari Nabi Sulaiman alaihi salam? Yang terakhir, yang kelima adalah untuk apa kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam? Nah, anak-anakku semua, nanti soalnya itu sekali lagi ditulis di buku tulis kalian, dijawab, kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Guru. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.